Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penelitian yang di dalamnya akan membahas mengenai metode ilmiah, teori konsep dan variabel, serta penelitian dan proses penelitian. Langsung saja kita mulai. Ayo dong, subscribe dulu. Subscribe kan gratis ya, agar saya lebih bersemangat lagi buat video dan konten selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama adalah metode ilmiah. Menurut pendapat Katsop 1992, metode ilmiah adalah suatu prosedur yang digunakan para ilmuwan dalam pencarian kebenaran baru. Sedangkan Guy dan Deal berpendapat bahwa metode ilmiah adalah suatu prosedur yang sistematis dan terstandar, menggunakan pembuktian-pembuktian serta melalui proses yang sangat teratur. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah adalah serangkaian prosedur yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan mencari kebenaran atau jawaban dari masalah tersebut. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta. Keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian didasarkan pada fakta di lapangan, bukan berdasarkan daya khayal, pemikiran, atau yang lainnya. Yang kedua, bebas dari prasangka atau bias. Metode ilmiah jauh dari pertimbangan subjektif, menggunakan fakta dengan alasan dan bukti-bukti yang lengkap dan objektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Seluruh masalah harus dicari sebab serta pemecahannya menggunakan analisis yang logis. Fakta yang ditemukan harus dicari sebab akibatnya dengan menggunakan analisis yang tajam, tidak hanya dideskripsikan saja. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Hipotesis diperlukan untuk memadu jalan pikiran ke arah tujuan penelitian yang ingin dicapai, sehingga hasil yang diperoleh tepat sasaran. Menggunakan ukuran objektif. Pertimbangan-pertimbangan dalam penelitian harus dibuat secara objektif dengan menggunakan pikiran yang jernih. Dan yang terakhir, yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan, kecuali untuk atribut tertentu yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ukuran-ukuran yang digunakan seperti kilometer, detik, dan lain-lain, jauhi ukuran-ukuran seperti mata memandang sehitam aspal atau yang lainnya. Kuantifikasi yang termudah adalah menggunakan ukuran nominal, ranking, dan rating. Pembahasan berikutnya mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Memilih masalah merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Masalah harus didefinisikan secara jelas dan ditentukan ke arah mana permasalahan yang akan dipecahkan. Jangan lupa sebutkan beberapa kata kunci yang terdapat dalam masalah yang akan kita teliti. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Setelah masalah dirumuskan, langkah berikutnya adalah survei terhadap data dengan cara mencari bahan di perpustakaan atau mencari penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Setelah mendapatkan hasil penelitian yang relevan, langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara sebelum melakukan uji statistik. Yang keempat, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Jika hipotesis telah dirumuskan, selanjutnya adalah menentukan cara untuk menguji hipotesis tersebut dengan uji statistik yang tersedia. Yang kelima, mengumpulkan data primer. Untuk menguji hipotesis, peneliti memerlukan data. Data yang diperoleh oleh peneliti haruslah berdasarkan fakta dan mengumpulkan data bergantung pada masalah dan metode penelitian yang digunakan. Yang keenam, mengolah,
menganalisis, serta membuat interpretasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dan dari hasil analisis tersebut perlu diberikan tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut. Yang ketujuh, membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan yang diperoleh dan kemudian memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis. Apakah hipotesis diterima atau ditolak? Apakah hubungan antara fenomena yang diperoleh akan berlaku secara umum atau khusus? Serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Dan yang terakhir, membuat laporan. Langkah terakhir adalah membuat laporan dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan. Laporan yang disusun tentu saja berdasarkan pada ketentuan dalam penulisan laporan hasil penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori, konsep, dan variabel. Teori menurut Indrawan dan Yaniati 2014. Pemahaman utuh dan mendalam atas perangkat kejadian yang berulang. Pendapat lain mengenai teori dari Raharjo M. 2018, yaitu serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dari dua pendapat tersebut, maka disimpulkan teori merupakan kejadian atau pengalaman yang saling berkaitan sehingga dijadikan suatu kesimpulan yang umum yang berguna untuk meminimalisir suatu kegagalan dalam tindakan. Selanjutnya, konsep. Konsep menurut Indrawan dan Yaniati 2014 adalah sebuah ide hasil dari abraksi berpikir suatu keadaan atau fakta yang menjadi kajian sebuah ilmu. Pendapat lainnya dari Singarumbun dan Effendi 1987, konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Variabel. Dalam penelitian, variabel menjadi unsur penting. Variabel dalam hal ini sebagai objek yang akan diteliti. Semakin banyak variabel, maka semakin kompleks pemikiran yang dibutuhkan dalam meneliti suatu permasalahan. Indrawan dan Yaniati 2015 berpendapat, variabel adalah turunan konsep yang di dalamnya mengandung data atau informasi bervariasi dan bersifat dinamis, fleksibel, fluktuatif, serta memiliki karakteristik mutu. Variabel berdasarkan hubungan antar variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Dan yang kedua, variabel tak bebas, yaitu variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel yang lainnya. Variabel tak bebas ini menjadi pokok penelitian. Misal, model pembelajaran X yang mempengaruhi kemampuan matematis siswa Y. Nah, untuk X sendiri adalah variabel bebas dan Y-nya adalah sebagai variabel tak bebas. Yang ketiga, variabel moderasi. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Misal, model pembelajaran X yang mempengaruhi kemampuan matematika siswa Y dengan jumlah siswa di kelas M. M di sini sebagai variabel moderasi karena jumlah sedikit atau banyaknya kelas akan mempengaruhi model pembelajaran serta kemampuan matematis siswa. Selanjutnya, yang keempat,
Variabel antara. Variabel yang menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas dan variabel tak bebas. Misal, media pembelajaran X mempengaruhi keterampilan guru I dan keterampilan guru mempengaruhi keterampilan siswa Y. Di sini itu sebagai variabel antara. Jadi akan sangat mempengaruhi media pembelajaran tergantung keterampilan dari gurunya dan akan berpengaruh ke keterampilan siswanya. Dan yang terakhir, variabel kontrol merupakan variabel yang mengontrol variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Misal, model pembelajaran X yang mempengaruhi kemampuan matematis siswa Y. Yang menjadi variabel kontrol untuk mempengaruhi hasil kesimpulan akhir salah satunya adalah banyaknya siswa yang mengikuti les privat atau bimbingan belajar di luar kelas sehingga mendapatkan pengalaman yang lain. Lanjut ke pembahasan berikutnya, penelitian. Penelitian sendiri bermakna menemukan kembali suatu kebenaran. Menurut Indrawan dan Yaniati, penelitian dibagi menjadi dua paradigma, antara lain yang pertama positivisme dan post-positivisme. Positivisme menggunakan takaran kebenaran berdasarkan jumlah yang bersifat probabilistik, sedangkan post-positivisme melihat kebenaran dari sisi esensi dan kebenarannya bersifat holistik. Menurut Indrawan dan Yaniati juga, dalam penelitian kini kita mengenal bahwa paradigma positivisme merupakan penelitian kuantitatif yang berarti penelitian konklusif atau eksplanatif, sedangkan post-positivisme merupakan penelitian kualitatif yang berarti penelitian eksploratif. Perbedaan antara penelitian eksplanatif dan penelitian eksploratif. Secara tujuan, penelitian eksplanatif melakukan verifikasi atas keterkaitan seperangkat variabel dalam suatu permasalahan penelitian yang ditetapkan. Sedangkan penelitian eksploratif melihat lebih dalam permasalahan yang diidentifikasi sehingga menemukan jawaban esensial pada objek yang diteliti. Secara perencanaan, penelitian eksplanatif sangat detail, sedangkan penelitian eksploratif tidak terlalu detail. Secara data, penelitian eksplanatif sudah jelas dan besar, sedangkan penelitian eksploratif belum jelas dan kecil. Secara sumber data, penelitian eksplanatif sudah teridentifikasi, sedangkan penelitian eksploratif harus dicari sumber informasi yang tepat. Secara unit analisis, penelitian eksplanatif besar dan penelitian eksploratif kecil. Secara instrumen, penelitian eksplanatif menggunakan angket dan sejenisnya. Penelitian eksploratif, peneliti itu sendiri. Dan secara teknik analisis, penelitian eksplanatif menggunakan verifikasi statistik, sedangkan penelitian eksploratif menggunakan deskripsi kualitatif. Dan secara tingkat keberlakuan, penelitian eksplanatif bisa digunakan untuk memprediksi pada permasalahan yang sama, sedangkan penelitian eksploratif besar kemungkinan terbatas pada lokus saja. Dan yang terakhir, secara penggunaan, penelitian eksplanatif lazimnya pada penelitian ekonomi, sosial, teknik, administrasi, dan sebagainya. Sedangkan penelitian eksploratif penggunaannya lazimnya pada penelitian antropologi, hukum, sastra, humaniora, pendidikan, manajemen, dan sebagainya. Penelitian juga dibagi dua berdasarkan kepentingannya menurut Indrawan dan Yaniati 2014. Yang pertama, penelitian keilmuan atau fundamental. Yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian keilmuan arahnya untuk menemukan seperangkat kearifan ilmiah atas berbagai fakta dan data yang ditemukan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala atau fenomena, kaidah, mode, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Singkatnya, penelitian ini adalah merumuskan metode atau teori baru. Sedangkan penelitian terapan, penelitian kebalikan dari penelitian keilmuan, yaitu menemukan strategi atau langkah praktis untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi melalui pengkajian berbagai teori-teori yang ada dan relevan dengan bidang yang diamati. Pembahasan yang terakhir adalah proses penelitian. Menurut Indrawan dan Yaniati 2014, penelitian merupakan kumpulan kegiatan yang saling kait dan sambung menyambung. Prosesnya sendiri adalah yang pertama, proposal penelitian, di mana dalam proposal penelitian adanya unsur satu, judul, ringkasan, latar belakang, masalah, tujuan dan keutamaan, kerangka berpikir, hipotesis, operasionalisasi variabel, metode penelitian, dan kepustakaan. Selanjutnya, setelah melakukan proposal penelitian, langkah berikutnya pelaksanaan penelitian, di mana dalam pelaksanaan penelitian ada pengumpulan data, pengolahan data, dan pembahasan. Serta langkah yang ketiga, bentuk tulisan dan teknologinya berupa karya tulis ilmiah atau saja proses produksi iptek, dan yang terakhir hak paten. Sekian penjelasan di video ini mengenai dasar-dasar penelitian. Semoga apa yang dijelaskan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.